Assalamualaikum mamah-mamah dan teteh-teteh. Jumpa lagi di YouTube channel ITBMH TV. Masih bersama saya Lintang dan Teh Lingga. Nah, setelah sebelumnya nih kita udah ngobrol-ngobrol terkait gendongan yang ergonomis dan juga bagaimana gendongan yang aman itu. Nah, pengen tahu nih pastikan teteh-teteh dan mama-mamah, apa saja sih tipe-tipe gendongan yang ergonomis? Ya, selama dia bisa uh, digunakan dengan kaki bayi M shape dan dia bisa digunakan bayinya itu tegak, itu bisa ergonomis. Dan tiksnya tercapai tadi ya, harus erat. Karena ada beberapa gendongan juga yang dia bisa bikin M shape, bikin badan bayinya ini tegak gini, tapi dia nggak erat, di sininya longgar. Nah, itu sebaiknya tidak. Tuh. Jadi memang ada beberapa banyak ya macam-macamnya sekarang, macam-macam gendongan bayi, dari yang paling paling inilah paling legendaris dari orang tua biasanya yang dikasih nih, selendang batik alias jarik ya, yang bisa kita pakai dari newborn sampai bayinya itu ya, sampai kita kuat lah sekuatnya, karena biasanya kan cuma satu bahu, sampai sekuatnya kita gendong. Bahkan sekarang batik, kalau misal jarik batik ini, kalau misalnya kitanya kreatif, bisa dua gitu tuh, dua jarik kita pakai untuk gendong bayi, jadinya kanan kiri itu nyaman-nyaman aja gitu. Oh, bisa dimodifikasi ya Teh ya? Iya, bisa dimodifikasi, dan ada juga yang jual sekarang panjang gitu ya, 5 meter. Kalau dulu kan yang ini kan relatif cuma 2 meter, paling panjang 2,6 meter gitu ya, yang tradisional. Nah, sekarang yang modern tuh ada yang jual juga sampai 5 meter. Jadi dia bisa digunakan untuk kayak baby wrap gitu. Dan jadinya jauh lebih nyaman. Selain selendang batik juga ada geos. Geos ini tuh ya kain dijahit kayak sarung lah ya, tapi lebarnya lebih kecil, dipakai buat gendong bayi. Nah, baiknya kalau pouch atau geos, ini dipakainya kalau bayinya udah punya kontrol kepala yang baik. Gitu. Karena bagian atasnya itu biasanya nggak bisa terlalu ketat, gitu, nggak bisa terlalu erat. Oh, Kan karena kalau dari misalnya kaos tadi ya Teh ya? ya, dan dari kaos. Jadi kalau misalnya bayinya kontrol kepalanya belum bagus, takutnya ngejeklak gitu ya ke belakang gitu, nggak kepegang gitu. Jadi bagusnya kalau kontrol kepalanya udah bagus, 4-5 bulan, boleh deh pakai geos, bisa gendong depan, bisa gendong samping. Kemudian ada lagi ring sling. Nah, ring sling ini juga salah satu yang paling favorit nih di Indonesia. Dia kain doang sebenarnya, kain, terus di ujungnya itu ada ring, dijahit ring kayak gini kan, ada 2 sepasang ringnya. Nah, ini tuh aku suka banget sih ring sling ini untuk bayi kecil gitu, dari newborn sampai ya sekuatnya juga, karena dia satu bahu tumpuannya. Bisa untuk toddler juga, anakku yang 2 tahun gitu, kalau misalnya pengen gendong sebentar-sebentar, ya aku juga gendong pakai ring sling aja, karena dia gampang banget tuh naikin turunin untuk anak-anak yang lagi belajar jalan, lagi suka merangkak, kadang-kadang dia pengen naik gitu kan, gendong turun ya, turun lagi kayak gitu, naik turun. Ring sling ini bisa praktis banget, dan untuk bepergian juga dilipat bisa kecil banget gitu, jadi nggak ambil tempat di tas kita. Kemudian setelah ring sling ada lagi namanya soft structure carrier, atau biasa kita sebut gendongan ransel, ya kan. Si gendongan ransel ini tuh dia udah jadi, kita tinggal pakai di bahu, diceklek-ceklekin aja, ada bakelnya, ceklek, jadi praktis banget. Nah, enaknya sekarang itu kalau soft structure itu, kalau dulu ada kayak ukuran standar buat anak 4 bulan ke atas. Kemudian kalau anaknya udah toddler, ganti lagi, ada yang ukurannya toddler, ya kan. Nah, kalau sekarang ada yang adjustable, artinya dia tuh bisa di-adjust, bisa diatur, dipakai biar dari newborn sampai nanti paling lebar itu dipakai sampai toddler. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, tergantung sih lebar dari body panelnya yang udah jadi itu, yang buat nahan bayinya gitu. Jadi kalau untuk mama-mama irit hemat, nah beli aja soft starter carrier nih yang adjustable dari newborn sampai nanti toddler.
Karena kadang-kadang kan bayi toddler ya jarang digendong, tapi kalau misalnya lagi jalan-jalan ngantuk, pas kita gendong tangan tuh capek banget ya. Kemudian ada juga yang wrap. Wrap ini kayak panjang gitu. Kalau di Indonesia paling populer itu yang stretchy, yang dari kaos, dia menular. Enak banget nih untuk newborn biasanya ya. Newborn sampai beratnya sekitar 8 kilo, 10 kilo, itu masih enak pakai yang stretchy. Cuman kalau di atas itu biasanya tuh karena dia melar, jadi kainnya itu melorot gitu loh ke bawah, ke bawah. Kita udah kencangin lagi, melorot lagi ke bawah. Akhirnya kita kayak ngerasa ditarik sama kain, itu jadinya nggak nyaman. Ada juga yang udah dijahit, tinggal kita pakai kayak kaos gitu, 2 bolongnya masukin bayinya, itu juga ada. Tapi kalau yang udah jadi, itu biasanya bermasalah di ukuran. Karena kan udah nggak bisa kita atur-atur sendiri kan, ukurannya udah fix nih. Kadang kegedean, kadang kekecilan, bayinya gede dikit udah terlalu sesak gitu. Jadi kalau aku pribadi lebih suka yang bikin sendiri. Kita beli sendiri itu lebih nyaman. Ngikutin tubuh kita, ngikutin tubuh bayi gitu. Bayinya tumbuh, kainnya bisa kita adjust sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya woven wrap. Nah, woven wrap ini ya kain juga, kain panjang juga, tapi dia ditenun. Jadinya dia relatif nggak melar. Dia dililit-lilit juga ke tubuh bayi dan penggendong gitu ya. Tekniknya banyak banget. Bisa gendong depan, gendong samping, gendong belakang, tuh kayak Osin ya zaman dulu. Gendong belakang itu bisa banget sama woven wrap, dan tekniknya banyak banget, cantik-cantik banget. Kainnya juga cantik-cantik banget gitu ya. Makanya kadang teman-teman yang udah nyobain woven wrap bilangnya ini adalah gendongan yang paling nyaman. Karena benar-benar support bayinya kan nggak melar ya. Jadi bayi itu diam gitu. Dan di tubuh kita juga kita bisa atur sesuai dengan kenyamanan tubuh kita sendiri. Gitu. Kemudian ya warna-warnanya cantik-cantik gitu kan. Jadi kita bisa pakai, kalau udah nggak dipakai gendong, kita bisa ubah jadi baju, bisa jadi shawl, segala macam. Bisa di matching-matchingin lagi ya, Teh? Kemudian ada lagi, iya bener, bisa di matching-matchingin. Kadang kalau ibu gendong itu baju kan ketutupan ya sama gendongan, jadi baju mah nggak usah yang bagus-bagus, gendongan aja yang bagus-bagus, yang kece-kece. Terus ada lagi ya jenis gendongan yang lain yang jarang ada di Indonesia, kayak mehdai atau beitai, itu yang dari Tiongkok gitu ya. Nah, ini jarang sih di Indonesia, cuman ada mungkin 2 produsen ya lokal yang bikin ini. Ini tuh hampir sama kayak soft structure carrier, tapi di bahu sama di pinggangnya itu tali. Jadi dia kain yang agak lebar, kita taliin sendiri. Biasanya kalau orang nggak suka sama soft structure carrier, karena misalnya di shoulder-nya ini, di bahunya ini terlalu bulky, nggak nyaman di perutnya, misalnya pakai mehdai biasanya lebih nyaman. Karena dia kita atur sendiri juga kan, ditariknya itu sesuai dengan keinginan kita. Ada lagi yang satu lagi onbuhimo. Nah ini sesuai namanya ya, ini dari Jepang. Kalau dari Jepang ini khusus untuk gendong belakang. Karena budayanya orang Jepang itu kalau bayi itu gendongnya di belakang. Beda sama budaya kita. Budaya kita gendong bayi itu di depan atau di samping. Lebih banyak di samping ya. Kalau orang Jepang gendong bayi itu di belakang. Nah, jadi si onbuhimo ini benar-benar untuk gendong belakang. Hampir mirip sama soft structure carrier, tapi nggak ada ban pinggangnya. Jadi buat ibu hamil nih, yang hamilnya deketan ya sama anak pertamanya, kalau anak sebelumnya itu usianya masih usia gendong gitu, anaknya masih pengen digendong, bisa banget pakai onbuhimo karena nggak ada tekanan sama sekali ke daerah perut. Anaknya digendong belakang, lebih stabil ya kan, jadi nggak terlalu berat rasanya. Dan anaknya bisa belajar banyak dari belakang, ini cukup tinggi, dia bisa ngelihat ke depan, ke samping, ke kanan, ke kiri gitu. Di Indonesia udah banyak banget produsen lokalnya. Jadi nggak usah kita cari-cari yang impor ya. Yang impor kan harganya juga lumayan mahal. Betul. Kalau ada masalah susah ngeklaimnya gitu ya. Kalau yang lokal kan ngeklaimnya relatif lebih mudah. Oh iya betul Teh. Udah banyak banget pilihan ya Teh sekarang tuh, nggak hanya produk impor saja. Nah tapi mungkin harus yang ori ya Teh ya.
Iya, kalau lokal relatif nggak ada apa namanya KW ya biasanya kan. Kalau lokal, wong harganya juga murah kok, mereka mau KW-in mau berapa harganya Oh, ya, nggak ada betul, untungnya. betul. Tapi kalau yang impor itu banyak banget KW-nya, dan Hmm, janganlah kita beli yang KW gitu, yang kita gendong itu nyawa loh, anak hmm, kita yang berharga banget nggak bisa dibeli sama uang. Kalau sampai anak kita jatuh hmm, kenapa-napa itu menyesalnya kayak apa kita, karena banyak kejadiannya teman-teman aku yang awalnya tuh kekeh gitu pakai KW aja lah, emang ngapain mahal-mahal beri gendongan 500.000 gitu, aku bisa beli KW 150.000 terus jatuh, hmm, untungnya kepegang. hmm. Ada juga yang nggak kepegang jatuh beneran sampai bawah gitu, itu kan penyesalannya kita sebagai orang tua gitu ya. Dan kalau misalnya gendongan lokal, kalau ada yang patah, misalnya SSC tadi ya, bakalnya patah, ada yang robek, kita bisa tanya ke produsennya, bisa benerin nggak? Hmm. Biasanya mereka punya garansi sih seumur hidup gitu, atau garansi berapa tahun. Kalaupun udah lewat masa garansi, mereka bisa benerin dengan kita bayar murah, ya kan? Dibandingin yang uh, apa impor gitu ya, lama untuk ngebenerinnya. Oh, Gitu. gitu. Iya, oke teh. Dan ini teh terkait gendongan tadi kan banyak banget nih jenisnya. Berarti tergantung kenyamanan si penggendong juga ya ingin memilih yang mana. Nah, mas saya nih teh kalau misalnya ibu baru nih yang mau Ya, menentukan pakai gendongan yang mana, kan banyak banget tuh tadi teh pilihannya. Kira-kira tuh tipsnya gimana ya untuk memilih gendongan di awal gitu? Mau beli investasi untuk gendongan yang mana? kalau ibu baru pasti misalnya bayinya benar-benar masih newborn nih misalnya ya. Jadi memang disesuaikan dulu dengan usia bayinya. Misalnya Hmm. kalau bayinya masih newborn, pilih yang tadi, lebih baik gendongan yang kain. Karena dia bisa ngikutin banget tuh lekuk tubuh si newbornnya, benar-benar bisa mensupport gitu. Karena kayak SSC, kadang produsen bilang boleh nih dari bayi 3,2 kilo. Tapi Hmm. begitu dicobain ke bayi 3,2 kilo, kan kadang-kadang bayi itu beda-beda ya. 3,2 kilonya itu beratnya ada yang di kepala beratnya, badannya kecil gitu, ada yang di kaki, ada yang segala macam kan, beda-beda bayi. Kadang-kadang nggak cocok, nggak pas, walaupun beratnya udah sesuai dengan apa kata produsennya. Hmm. Jadi lebih baik pilihlah yang kain dulu. Yang paling murah itu selendang jarik, selendang batik atau jarik gitu ya. Itu cari aja tutorial di YouTube. Misalnya kayak di YouTubeku Ibuku Menggendong itu ada tutorial pakai selendang batik dengan simpul jangkar. Jadi kita biar bisa erat bayinya, kita Hmm. simpulnya pakai simpul jangkar bisa dikencengin. Jadi benar-benar ngikutin lekuk tubuh bayinya. Kalau enggak itu ring sling. Tapi ya itu tadi ya selendang batik sama ring sling itu tumpuannya satu bahu. Ada lagi yang lebih nyaman adalah wrap, baby wrap. Hmm. Yang paling murah itu ya stretchy wrap ya. Biasanya harganya di rentang 200 ribuan. Nah itu lebih nyaman karena dia dua bahu, ke punggung kita, kemudian juga ada di pinggang. Itu lebih nyaman kalau misalnya kita gendong untuk durasi lama. Nah, kalau misalnya nanti, oh bener nih aku ngerasa ngegendong itu membuat hidupku lebih nyaman gitu ya, ngebantu banget hidup aku. Belilah lagi nanti gendongan lain, misalnya mau nyobain SSC kalau bayinya udah agak besaran ya kan, atau mau nyobain woven wrap karena stretchy wrapnya udah kendor kayak gitu. Itu bisa nanti lagi. Tapi menurut aku pas awal-awal banget belilah yang bahannya kain karena dia bisa ngebentuk banget, ikutin banget lekuk tubuh bayi. Support banget bayinya. Oh, oke. Jadi rekomendasinya yang kain dulu ya, Teh ya. Kalau misalnya kayak di Ya. komunitas-komunitas atau kan banyak kelas baby wearing gitu ya, Teh ya, biasanya ketika sebelum pandemi itu bisa nggak sih Teh ada try on-nya apa coba-coba dulu gitu? Kalau dulu sebelum pandemi itu biasanya komunitas di suatu kota gitu ya suka bikin apa kopdar ya, kopi darat gitu pada dateng gitu. Terus adminnya juga bawa tuh beberapa jenis gendongan yang mereka punya. Biasanya masing-masing komunitas itu punya library, perpustakaan gendongan sendiri Oh. gitu. Jadi bisa dicobain di situ. Kemudian juga bisa diajarin cara makainya. Kadang kan kita juga
kalau lihat tutorial doang wah kayaknya gampang ya, pas cobain susah gitu kan, blade di mana kemana gitu. Tapi kalau misalnya di benar-benar one on one gitu kan lebih enak ya. Ini yang diceklekin yang mana di mana segala macam itu yang lebih nyaman. Tapi begitu pandemik melanda, ya kebanyakan jadinya beberapa yang penyewaan gendongan, library juga ditutup gitu. Tapi ya sekarang udah 1 tahun pandemik, udah ada juga sih ya yang library-nya dibuka lagi, silakan mau pinjam, tapi dengan catatannya banyak ya. Nggak boleh dicuci, kalau udah nyampe harus dicuci segala macam, itu ada juga. Jadi kalau misalnya belum yakin, sekarang anaknya udah 3 bulan, 4 bulan gitu ya, baru aku beneran nih butuh kayaknya gendongan, tapi aku nggak tahu mau gendongannya apa. Nah, bisa sewa dulu. Kalau nggak salah yang masih ngebuka itu ada Indonesian Sling Library. Jadi dia memang perpustakaan gendongan gitu. Kita bisa nyewa di situ, ya cobain aja 1 minggu gitu kan. Cobain di kita, cobain di suami. Karena yang pasti gantian gendongan kita sama suami ya biasanya. Kemudian ya daripada kita beli misalnya 560.000, 700.000, tapi ternyata nggak nyaman di tubuh kita, terus kita jual lagi. Mendingan kita coba dulu, mungkin nyewa cuma 50.000 gitu ya, paling mahal mungkin 100.000. Oh iya nyaman, gitu, baru kita beli. Jadi ya nggak bolak-balik gitu loh. Kalau di kelas-kelas menggendong sekarang semuanya online sih setahu aku ya. Oh iya ya. Udah ada lagi yang offline. Paling ya alternatifnya menyewa dulu tadi ya Teh ya. Ya. Dan Jadi ya bentuknya kelas, maksudnya bareng-bareng offline gitu. Ya ini ke sini, ini ke sini. Jadi ya menurut aku ya 80% lah ya dibandingkan yang benar-benar ketemu gitu. iya. Dan untuk tadi kan banyak banget nih Teh tipe gendongannya. Untuk tutorial lebih lengkapnya bisa dicek di Instagram Teh Lingga mungkin ya Teh, atau di YouTube Ibuku Menggendong ya. Ya, jadi aku ada Instagram, di situ sering review gendongan, soal edukasi. Instagramnya @linggarosalina, bisa dilihat-lihat. Jadi kalau yang nyari gendongan juga biasanya aku dapat sampel gitu ya dari produsen, terus aku review enaknya di mana, kurangnya di mana gitu. Kalau misalnya untuk tutorial adanya di YouTube, YouTube Ibuku Menggendong. Bisa ke YouTube aja. Oke, ya dicatat ya teteh-teteh sekalian kalau yang mau lihat tutorial lebih lengkapnya. Nah, selanjutnya nih Teh, tadi kan kita udah Kalau tahu mau nih. ikut kelas juga bisa sih. Oh iya, ada kelasnya juga ya Teh. Infonya nanti di Instagram Teh Lingga juga ya. Ya biasanya aku ngajar biasanya di Bird I'm With You di Taro, tapi sekarang lagi online kan. Itu setiap bulan ada kelas untuk menggendong. Jadi silakan aja kalau misalnya sekarang lagi hamil, udah mendekati HPL, ikutanlah kelasnya karena menggendong itu menurut aku di awal-awal kehidupan bayi ya, kita dengan menyusui dan menggendong itu akan sangat memudahkan hidup kita. Jadi dua itu tuh harus dipegang lah sebelum launching. Oh iya betul-betul. Berarti ilmu yang direkomendasikan untuk dipelajari ya Teh ya, selain menyusui itu menggendong ini ya, penting. Nah, selanjutnya nih Teh, tadi kan kita udah banyak ngobrol tentang manfaatnya dan juga seperti apa gendongan yang ergonomis dan aman. Nah, selanjutnya nih Teh, mungkin ada nggak sih Teh kayak apa saja yang sebaiknya jangan dilakukan atau dilakukan ketika menggendong gitu ya,